saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan perlindungan yang baik, menyertai kehidupan kita sepanjang waktu. Saat malam hari Tuhan juga sudah menyertai kita semua. Dan pada saat pagi hari ini, sebelum kita memulai segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari, alangkah baiknya kita menyerahkan kehidupan kita semua di dalam kasih Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah doa pagi ini bersama-sama. Tak hentinya
Tuhan, terima kasih Kau baik. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Haleluya, terima kasih. Oh, haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu kami membuka hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di
Jamah setiap hati kami Tuhan, dengan kuasa yang maha tinggi, kuasa yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan, kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kami ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami mengagumi Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami bersyukur kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, oh karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, oh pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami, buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, buat pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, itu karya yang terbesar buat kami, mukjizat yang terbesar ketika Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oh, kami
kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang berkorban buat hidup kami, yang menggantikan hukuman buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan terus kehidupan kami. Kau kuduskan terus kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, masing-masing keluarga boleh kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa setiap jiwa dalam keluarga untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Keluarga yang menyembah, keluarga yang memuji, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan akan firman Tuhan. Karena Tuhan menguduskan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar firman ini boleh Tuhan nyatakan oleh hamba-Mu untuk kami dengar, untuk kami lakukan juga dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan melalui firman-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya. Saat mendengar kata kemurahan, kira-kira apa nih yang terlintas dalam benak saudara? Kalau saya sih dengar kata kemurahan, yang terlintas dengan harga ya, harga yang tidak mahal, diskon dan sebagainya gitu. Ternyata kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, ternyata kemurahan itu berkaitan dengan murah hati. Dan murah hati itu adalah, atau kemurahan adalah salah satu buah roh ya, yang ada di Galatia 5 ayat 22 gitu ya, salah satu dari 9 buah roh. Memang bukan sebuah hal yang baru ya, buah roh itu sudah berkali-kali mendengar dan membaca perikop tersebut. Tetapi satu kali saya membaca dan melihat terjemahannya dalam bahasa Inggris dan versi The Message, dibilang ada sesuatu yang menarik gitu, dibilang seperti ini untuk terjemahan kata kemurahan gitu. Diterjemahkan menjadi a sense of compassion in heart. Gitu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti sebuah perasaan belas kasihan yang ada di dalam hati. Sekali lagi ya, kemurahan itu adalah sebuah perasaan belas kasihan yang ada di dalam hati. Wow gitu. Ternyata kemurahan itu memiliki arti yang sangat dalam. Kemudian saya coba cari dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani itu. Ternyata memang artinya adalah salah satu artinya itu adalah penuh belas kasihan. Sedikit berbeda ya dengan apa yang saya lihat di Wikipedia tentang kata kemurahan. Wikipedia bilang suka atau mudah memberi gitu ya, gampang memberi gitu dan tidak pelit gitu, penyayang dan pengasih, suka menolong, membaik hati. Nah, yang mau saya soroti di sini adalah definisi menurut bahasa aslinya dan tadi menurut versi The Message. Kemudian waktu saya mendengar kata belas kasihan, karena tadi saya cari tentang kemurahan, kemudian padanan katanya adalah belas kasihan, saya langsung teringat dengan sosok Yesus gitu. Karena Yesus itu adalah pribadi yang penuh belas kasihan gitu, yang
paling top gitu, yang paling puncak dari orang yang sebuah sosok, sebuah pribadi yang bisa mengasihi atau berbelas kasihan dengan paling sempurna itu adalah Yesus. Salah satu buktinya itu ya Yohanes 3 ayat 16 gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan seterusnya. Atau mungkin bisa saya parafrase dengan kalimat sederhana mungkin seperti ini ya. Karena Allah itu penuh kemurahan dan berbelas kasihan kepada manusia, sehingga kita sebagai manusia itu bisa selamat. Itu lagi ya. Saya ulangi, karena Allah penuh kemurahan dan berbelas kasihan kepada manusia sehingga kita bisa selamat. Jadi memang dasarnya atau startnya itu dari kemurahan atau belas kasihan. Itu selain dari Yohanes 3 ayat 16 ada juga ayat di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit keras. Ayat 41 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Startnya dari tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matius 9 ayat 35 sampai 38 dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Di situ diceritakan bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan atau pelayanan berkeliling dari kota desa, kemudian di situ ada mengajar, memberitakan kerajaan sorga, dan kemudian menyembuhkan dan seterusnya. Kemudian di ayat 36 berkata bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekali lagi disebutkan bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan membuat Yesus tergerak dan menolong. Seperti itu. Kemudian di dalam dua kisah yang tadi kita sudah lihat gitu, ternyata ada kemiripan. Yang pertama, ada target yang hendak ditolong. Ada objeknya gitu. Ada orang kusta yang membutuhkan kesembuhan. Kemudian di Matius ada orang-orang banyak yang kesusahan gitu. Ada berbagai macam kesulitan, ada berbagai macam kesusahan. Bahkan kalau dilihat di ayat tadi ya, Yohanes 3:16, itu ada umat manusia yang ada di dalam dosa gitu, yang membutuhkan keselamatan. Karena sejatinya kita nggak bisa selamat ya kalau nggak ada yang menolong. Itu sudah dari sananya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk menolong. Dari bacaan tadi, Yesus memiliki semua yang dibutuhkan oleh si targetnya ini. Yesus memiliki kesembuhan untuk si orang kusta. Yesus memiliki kemampuan untuk mengajar. Yesus tahu kerajaan sorga karena memang dia dari sana. Ya. Dan Yesus memiliki keselamatan yang manusia itu nggak punya. Yang ketiga, harus memiliki kemurahan atau sebuah perasaan belas kasihan yang ada di dalam hati. Tanpa adanya kemurahan, rasanya nggak mungkin si orang kusta itu bisa sembuh. Tanpa adanya kemurahan hati, tidak mungkin kita bisa selamat dari hukuman dosa, hukuman neraka. Nggak bisa gitu ya. Tanpa adanya kemurahan, nggak mungkin kita bisa juga mendengar tentang kerajaan sorga. Karena memang karena kemurahan Allah, kita bisa menikmati berkat-berkat tersebut. Kemudian balik lagi, saya teringat dengan ke Galatia dengan tentang buah-buah roh itu. Kenapa ya kemurahan itu ada dalam salah satu poin gitu dalam 9 buah roh itu? Padahal kalau lihat dari definisi bahasa Indonesia kan memang mirip ya antara kemurahan dengan kebaikan. Sama-sama goodness, kindness gitu. Mirip sekali. Kenapa harus dipisah gitu? Ternyata memang kalau dirunut dengan dalam bahasa aslinya memang itu bukan berbeda ya. Dua-duanya sangat penting gitu. Actionnya sangat penting dan harus dilakukan gitu. Sebuah
hal yang sangat penting sebagai orang percaya. Kita harus melakukan hal tersebut, kemurahan, belas kasihan. Kemudian lantas bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan kemurahan? Salah satu kuncinya yang paling penting itu adalah kepekaan atau peka. Peka menyadari kebutuhan orang-orang yang ya tentu saja membutuhkan pertolongan. Peka akan kesulitan yang dialami orang lain. Bahasa saya tidak self-centered, tidak egois, tetapi people-centered. Fokusnya kepada orang-orang. Kalau terlalu self-centered itu tidak akan bisa peka, nggak bisa paham ketika bahkan orang di sebelahnya sedang kesulitan. Itu kalau nggak peka, terlalu fokus pada diri sendiri, nggak tahu tuh orang tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Maka dari itu kita bisa mulai dari lingkungan yang paling kecil. Misalnya peka akan kebutuhan orang yang tinggal dengan kita, yang satu rumah gitu, pasangan kita, istri, suami, kemudian anak gitu. Saat istri sedang kerepotan membagi waktu untuk mengurus anak, membersihkan rumah, harus masak, nyuci, dan seterusnya, banyak kan gitu. Tugasnya tuh tugas ibu rumah tangga banyak banget. Sedangkan bapak-bapaknya itu pulang kerja, habis itu main HP atau misalnya nonton. Nah, kalau nggak ada kepekaan akan kebutuhan sekitarnya, ngerasanya nggak bisa tuh yang namanya nolongin gitu. Nah, maka dari itu harus peka. Wah, istri butuh ini. Wah, istri butuh ini. Tolonglah dibantu. Tolonglah disupport. Jangan sampai nunggu diomelin dulu gitu. Karena memang kalau kepekaan itu datang dari diri sendiri, dari inisiatif diri, bukan karena diomelin, bukan karena si istri sudah celoteh duluan gitu. Dan lakukan dengan murah hati, hati yang gembira, lakukan dengan penuh sukacita. Setelah itu berhasil ya, skalanya kita perbesar lagi dari lingkungan yang kecil, kemudian kita perbesar ke skala yang lebih besar. Misalnya tetangga kah, atau rekan di kantor, rekan-rekan di gereja, rekan pelayanan, bahkan orang-orang yang nggak kita kenal, orang-orang asing yang nggak sama sekali nggak kita kenal gitu. Bahkan puncaknya itu adalah bermurah hati atau peka akan kebutuhan orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah membuat hati kita terluka itu, mengasihi musuh kita, seperti itu. Ya, hari ini kita bersama akan belajar mempraktekkan ya murah hati atau kemurahan itu dalam kehidupan kita. Tidak mudah, saya yakin tidak mudah. Belajar sesuatu itu tidak mudah, mempraktekkan sesuatu juga tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya karena memang itulah salah satu buah roh yang Allah mau kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Biarlah dengan firman Tuhan kita boleh merasakan bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita akan menyembah dan menyanyikan pujian. Karuniamu Bapa,
kuasa terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir dan membawa kelepasan. Kau hadir membawa kesembuhan. Kau hadir membawa pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kita, memberkati presiden dan wakil presiden beserta para menteri dan pejabat lainnya, serta untuk TNI Polri agar setiap bangsa kami bisa lebih aman lagi dan sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang berdoa di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Tuhan masa pandemi ini boleh lewat. Ini karena kebaikan Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan beri keamanan terus untuk bangsa kami, beri pemulihan terus untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, segenap jajaran, sehingga pejabat-pejabat sampai ke kota-kota kecil. Kami berdoa buat mereka, biarlah takut akan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kebaikannya buat mereka, sehingga mereka dapat memerintah dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan melalui mereka Tuhan, bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk Polri dan TNI yang menjaga keamanan negara kami Tuhan, ini Tuhan berikan takut akan Tuhan, Tuhan berikan kebaikannya, keberaniannya untuk bertindak tegas, untuk menjaga bangsa kami dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk Gembala Sidang dan setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan juga tim Bintang 5, dan juga untuk jemaat Tuhan agar Tuhan melawat semua umatnya. Mari kita berdoa. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, di mana saat ini kami boleh beribadah onsite lagi. Gereja Anak Mas boleh beribadah onsite lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Maisi boleh beribadah onsite lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya gereja tempat kami beribadah dapat menjadi berkat bagi umat-Mu. Mereka semua dapat mengalami pemulihan, mereka dapat mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami berdoa untuk Gembala Sidang. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, pertolongannya, urapannya, sehingga dapat membawa umat-Mu boleh lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan, mengajar umat-Mu untuk berbuat hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Menyerahkan para pemimpin Bintang 5 dan para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menolong mereka, dan mereka melayani Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka dapat rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kesusahan Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita naikkan lagu terima kasih Tuhan buat karya kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami boleh memohon pimpinan Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menuntun, menolong kami, memberikan hikmat dalam setiap usaha pekerjaan, apapun kegiatan kami, dalam pendidikan kami, kiranya Tuhan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya jemaat Tuhan boleh diberkati pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah kita semua. Memberkati engkau dalam pendidikan anak-anakmu, memberkati engkau dalam usahamu, pekerjaanmu, memberkati engkau dalam keluargamu, memberkati engkau apa yang sedang kau rencanakan untuk masa depanmu. Kiranya Tuhan tuntun dan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari bersyukur pada hari ini kita bisa menyelesaikan doa pagi kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sampai ketemu di doa pagi selanjutnya. Halo.